Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak, pagi Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjutkan diskusi kita tentang GIS atau Sistem Informasi Geografis. Terkait dengan GIS ini merupakan hal yang sebenarnya sudah universal, artinya hampir setiap aspek di dalam baik itu pembangunan maupun kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dengan keberadaan GIS atau SIG dalam bahasa Indonesia. Ya mungkin secara tidak sadar dulunya Anda sering pesan Grab atau Gojek, nah itu kan basisnya menggunakan GIS. Atau ketika Anda minta Sherlock dengan teman Anda di mana posisinya, atau janjian di mana kemudian Sherlock dikirimkan lewat pesan seperti WhatsApp atau Telegram, itu juga sebenarnya ada unsur GIS yang di dalamnya. Jadi hampir-hampir semua pengguna WhatsApp atau Telegram itu juga terkait dengan penggunaan GIS atau positioning atau georeference ya. Jadi secara tidak sadar mungkin dulunya Anda atau mungkin baru-baru saja Anda sudah sering sekali menggunakan tools yang berbasiskan GIS atau lokasi. Slide saya bisa terlihatkah? Bisa Pak. Terlihat Pak. Terlihat Pak. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa penggunaan GIS ini menghubungkan setiap orang, ya menyatukan orang-orang terutama yang sudah menggunakan tools pengiriman pesan seperti Telegram atau WhatsApp ya. Jadi hampir-hampir mungkin tidak ada yang belum pernah mencoba menggunakan share location baik itu di WhatsApp maupun di Telegram. Atau mungkin tools yang Anda gunakan untuk ride hailing atau pemesanan makanan dan pengiriman paket seperti di Gojek ataupun di Grab, itu juga menggunakan lokasi ininya, basis untuk melakukan pemesanan. Sehingga ini menjadi hal yang lazim yang menyatukan orang dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam kepentingan ataupun sektor dan bidang yang ada di berbagai belahan dunia maupun lapisan masyarakat. Kemudian kita juga bisa sebenarnya melakukan berbagai macam hal dengan menggunakan GIS ini, bukan hanya hal yang sederhana seperti tadi ya, berbagi lokasi, kemudian juga pemesanan makanan atau pengiriman paket dan yang lain-lain, tapi kita juga sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih jauh dari itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Kita bisa melakukan analisa, kita bisa berbagi informasi, atau anything lah, kita bisa menggunakan maps atau peta ini untuk menyelesaikan masalah ataupun menghindari masalah atau mitigasi masalah, mitigasi bencana itu termasuk masalah. Nah ini juga pada satu titik merubah cara pandang atau pola pikir orang terhadap peta. Dulu mungkin Anda waktu SD mungkin ya disuruh gambar peta itu kan mungkin hal yang membuat Anda bertanya, ngapain saya gambar peta, ngapain saya belajar atlas, beli buku atlas, kemudian ngelihat di situ pulau-pulau di Indonesia mungkin atau sebagian benua yang ada di dunia ini, kemudian melihat oh ternyata bentuk dunia itu bulat dengan ada pulau-pulaunya atau benua-benuanya. Nah, itu kan dari SD Anda mungkin sudah sering menggunakan. Kemudian SMP, SMA ya mungkin lebih intens lagi Anda menggunakan peta ataupun geolocation ini untuk berbagai macam hal. Ya minimal berbagi lokasi lah di WhatsApp. Nah, padahal kita bisa bawa lebih jauh ya, untuk berbagai macam hal sebenarnya. Nah ini ada beberapa hal yang terkait dengan
peta di dalam GIS. Yang pertama, GIS ini sifatnya unik pada satu saat tertentu. Contoh, ini ada gempa bumi di Palu beberapa waktu yang lalu, 2019 ya kayaknya. Kita bisa tahu bahwa dari keberadaan gempa bumi di sana itu ternyata memang sangat dekat dengan daerah pemukiman yang cukup padat. Walaupun pusat gempa itu bukan berada tepat di kota Palu ataupun di Donggala, tapi kita bisa lihat itu adalah daerah yang pemukimannya cukup padat ya. Anda bisa lihat di sini, kalau Anda ada yang pernah ke Palu atau asalnya dari sana, daerah ini adalah daerah yang terpadat untuk di provinsi ini. Nah, kalau Anda lihat lebih jauh lagi, petanya Anda besarkan, di seberang titik gempa ini sebenarnya ada Samarinda, Balikpapan. Ya, sebenarnya kalau hadap-hadapannya langsung lebih dekat ke Samarinda sebenarnya. Jadi kalau Anda buka peta, cek itu, titik gempa ini sebenarnya dekat sekali dengan Samarinda. Oleh sebab itu waktu kemarin gempa terjadi di sini, Anda mungkin yang ada di Samarinda sempat merasakan ini ya, sempat merasakan getaran gempa ini terjadi. Nah, dari sini kita juga bisa lihat bahwa ternyata gempa ini cukup banyak menimbulkan korban jiwa. Karena apa? Karena memang tingkat kepadatan penduduk yang berada di dekat epicentrum dari gempa itu sangat tinggi. Apalagi kota Palu, dan di sini kita bisa lihat ada pantai. Dan jadi kemungkinan terjadinya tsunami atau gelombang yang cukup tinggi itu sangat besar. Nah, ini yang menyebabkan korban jiwa yang terjadi cukup tinggi dan juga kerusakan yang diakibatkan oleh gempa maupun tsunami cukup masif. Nah, kita bisa melihat ini dengan menggunakan GIS Maps, dan ini juga bisa kita jadikan acuan. Oh, kenapa di Palu dan Donggala pada saat gempa kemarin korbannya cukup banyak? Ya, kita bisa lihat dari informasi yang ada di peta ini. Kemudian ini banjir di Luwu Utara baru-baru saja. Kita bisa lihat bahwa GIS ini mampu menyajikan data dan fakta tentu saja ketika terjadinya perubahan yang sifatnya global. Jadi secara cepat GIS Map ini mampu menampilkan ketika tahun 2019 seperti ini, ketika terjadinya banjir ya seperti ini. Anda bisa lihat yang tadinya penuh dengan hijauan tertutupi dengan air banjir ya, jadinya warnanya kuning atau kecoklatan. Nah, ini citranya seperti itu. Kemudian GIS juga mampu memperlihatkan fenomena alam, termasuk isu sosial apa yang bisa terjadi dengan fenomena alam tersebut. Nah, ini saya perlihatkan dari petanya PDC, dari Disaster Alert. Kita bisa lihat di sini ada, kalau di Filipina di paling atas itu ada typhoon ya, atau ada hurricane, ada badai yang bergerak. Kalau kita lihat di sini, ini bergeraknya ke daerah yang hampir, kalau di atasnya itu pemukiman cukup padat, sampai berakhir di perairan sebelah timurnya Filipina ya. Nah, kalau kita lihat yang Indonesia di bagian bawah ini ada dua gunung, Raung dan kayaknya Raung sama, sebentar saya lihat di petanya aja langsung. Raung sama Semeru sebenarnya, tapi ini Semerunya sudah tidak aktif ya. Kalau hari ini sih udah mereda sepertinya. Nah, ini kalau kita lihat di browser saya, maka Anda bisa lihat bahwa di sini kita punya erupsi dari Raung, Gunung Raung di Jawa Timur. Kemudian saya ingin lihat dampaknya terhadap masyarakat gimana. Saya bisa lihat terhadap
tingkat kepadatan penduduk ya. Di sini saya lihat di sebelah kiri ada population density. Nah, kita bisa lihat ternyata ini cukup padat densitas penduduknya. Ketika gunung ini terjadi erupsi, maka dampak sosialnya mungkin bisa cukup tinggi. Ya, macam-macam dampak sosialnya. Nah, ini bisa kita lakukan atau bisa kita lihat dengan menggunakan GIS. Kemudian kita juga bisa menggunakan GIS ini untuk mengelola event yang besar. Contoh di sini saya ambil maraton Borobudur Marathon 2020. Nah, ini juga kita bisa lihat eventnya cukup besar, maksudnya areal yang dicakup. Kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa trek yang akan dilalui itu juga turun naik bukit ya. Jadi kita perlu menyiapkan apa saja terkait dengan trek turun naik tersebut. Sebentar saya perlihatkan ininya saja. Nah, kita bisa lihat ini kalau kita ambil trek yang paling jauh, maka kita bisa tahu dari map-nya ini ketinggiannya berapa di bawah peta ini. Kemudian kita bisa lihat jalur yang dilalui, lewatnya mana-mana saja, ketinggiannya berapa. Ya, kalau banyak jurangnya, ya berarti kita harus menyiapkan tim yang bisa mengevakuasi kalau ada yang jatuh ke jurang atau kepleset, kemudian bermasalah sehingga jatuh ke jurang. Nah, ini kita bisa menggunakan map untuk melakukan pengelolaan event. Kita juga bisa melakukan perencanaan yang berbasiskan GIS. Ya. Ini saya contohkan, kita bisa membuat perencanaan wilayah, atau kita mau buat tata ruang dan tata wilayah itu seperti apa di sebuah provinsi. Saya ambil contoh aja ini di Kalimantan Timur, provinsi tempat berada Universitas Mula Warman. Dari sini kita bisa tahu pemerintah kita, atau kalau kita mau merencanakan sesuatu, misalkan saya mau membangun perkebunan gitu. Nah, kita bisa cek apakah lokasi yang kita tuju itu memang peruntukannya untuk perkebunan. Atau siapa tahu ternyata oh itu lokasinya memang subur tanahnya, tapi lokasinya adalah lokasi taman nasional. Misalkan di sini Taman Nasional Kutai Timur, daerah itu sudah ditetapkan sebagai daerah konservasi alam sehingga nggak mungkin dialihkan sebagai lahan perkebunan. Ya carilah tempat yang lain. Nah dari sini kita bisa tahu ternyata kita bisa melakukan proses perencanaan dengan berbasiskan GIS. Ya. Sebentar saya lihatkan yang realnya. Nah ini contoh. Kita bisa lihat ruang, ini dianggap ruang ya, atau bidang di permukaan bumi, ini mau kita kelola sebagai apa. Nah, kalau kita mau bikin perkebunan, poligonnya ini yang berwarna hijau ini, hijau muda ini. Ini khusus untuk perkebunan. Jadi kita bisa melakukan investasi perkebunan di daerah yang berwarna hijau-hijau ini. Kalau belum ada yang berkebun di situ. Jadi ini kita bisa gunakan untuk lahan perkebunan atau pertanian. Nah, ketika kita berencana membangun GIS atau sistem informasi geografi, tentu saja ketika
Anda mengambil rekayasa perangkat lunak atau sistem informasi, kan pasti ada metodenya atau ada framework-nya. Nah, di dalam GIS kita juga mengenal framework dan juga proses yang harus kita tempuh dalam membuat sistem informasi geografis. Framework ini akan membuat kita disiplin, ya, atau membuat kita terstruktur dalam membuat sistem informasi geografis. Mungkin kalau di dalam rekayasa perangkat lunak, Anda mau ngambil model pengembangan waterfall atau agile dan yang lain-lain, nah itu sebenarnya style, atau sebenarnya itu membuat kita terstruktur atau disiplin dengan style tersebut. Ya, kasarannya ini mirip lah SDLC-nya, tapi dalam GIS, ya, Software Development Lifecycle. GIS juga sebenarnya software, atau lebih besarnya lagi ini adalah sebuah sistem development lifecycle. Nah, di dalam GIS sendiri cycle-nya seperti ini. Ini bentuknya ya lingkaran, kembali lagi ke sana. Kita lihat yang pertama ini data management and integration. Datanya sudah ada, ya tentu saja data-data geospasial ataupun yang non geospasial, tapi mau kita tempelkan atau padukan dengan data geospasial. Jadi gabungan, ada data non geospasialnya, ada data geospasialnya. Kemudian visualisasi dan mapping. Data tersebut kita jadikan satu, dijadikan dalam bentuk peta, divisualkan. Kemudian kita bisa lakukan analisis maupun modeling dari visualisasi dan peta tadi, maupun data-data yang sudah ada, mau kita tambahin macam-macam, kemudian kita mau bawa kemana outputnya, atau kita berharap output yang seperti apa nantinya untuk menunjang keputusan kita. Kemudian ada planning dan designing. Kita buat perencanaannya sedemikian mungkin, modelnya segala macam. Nanti tadi sudah saya sebut sedikit untuk keperluan pengambilan keputusan. Jadi outputnya bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Sudah ditetapkan keputusannya, misalkan kita mau membangun sekolahan. Ya tentu saja sekolahan ini berada di daerah yang bisa diakses oleh penduduk, juga ada infrastrukturnya, kemudian di situ mungkin mencakup beberapa jumlah penduduk yang usianya memang usia sekolah, kemudian kita tetapkan posisinya ada di mana. Nah, setelah keputusannya diambil, oke, kita mau bikin sekolah, kemudian actionnya apa? Ya bangun di titik koordinat yang sudah kita tentukan pada saat kita membuat analisa dan ini desain dari sistem informasi geografinya. Karena kan sekolah sekarang juga berbasis lokasi kan, jadi sekolah-sekolah SMP, SMA, SD itu semua berbasis lokasi. Dalam artian orang yang dekat dengan sekolahan punya peluang untuk diterima lebih besar. Jadi tidak lagi kayak seperti dulu sekolah itu pakai rayon 1, 2, 3 atau pakai seleksi tertentu lah, ibaratnya seleksi tertulis atau anything. Kalau sekarang kan sudah berbasis lokasi juga. Nah, semua itu bisa terjadi karena adanya peta. Anda juga dari SD kan sudah belajar bikin peta atau menggambar peta. Kita bisa tahu bahwa dengan peta kita bisa mengetahui kondisi geografi dari suatu wilayah atau suatu tempat. Jadi kalau kita bicara tentang GIS atau web GIS, maka ini pasti hal-hal yang terkait dengan pemetaan. Nah, kalau kita mengacu ke ArcGIS,
ArcGIS ini adalah aplikasi atau software yang dibuat oleh Esri. WebGIS ini bisa disebut dengan istilah web map. Fungsinya sederhana. Fungsinya untuk menunjukkan ada kejadian apa di belahan bumi yang mana. Fungsinya bisa sesederhana itu. Ini contoh di dalam gambar itu kejadian gempa di seluruh bumi, di seluruh belahan bumi dalam 120 hari. Jadi dalam 120 hari dipetakan terjadinya seperti apa. Sebenarnya dari sini kita bisa lihat, ya, dari gambar ini kita bisa lihat gempa ini mengikuti pattern tertentu atau pola tertentu. Kalau Anda lihat di sini, maka gempa ini ada jejaknya atau ada trailnya. Jadi kemungkinan gempa itu terjadi di tempat yang sama sekali lagi itu sangat mungkin sekali. Kita bisa lihat kalau Indonesia ini mulai dari ujung Aceh, kemudian sampai dengan ini di sekitar daerah Nusa Tenggara Timur lah, ya Nusa Tenggara Timur. Kemudian naik ke atas Sulawesi, terus naik ke atas. Ya ini kelihatan, ini yang disebut dengan cincin api, ring of fire. Jadi ini kita bisa lihat bahwa di dunia ini kita melihat adanya pattern atau adanya pola yang ditunjukkan dengan kejadian-kejadian gempa di berbagai macam kota atau negara. Nah, ini kita bisa lihat salah satu yang cukup aman itu adalah Pulau Kalimantan, dan juga kalau di Asia Tenggara ini ada semenanjung Malaysia ya. Terus Thailand ini juga tergolong aman dari gempa. Karena ya memang mungkin tidak ada pergerakan lempeng tektonik yang ada di atasnya. Ini memperlihatkan pola yang juga bisa kita pakai untuk decision making tadi, untuk pengambilan keputusan. Misalkan saya mau bikin data center yang minim gempa, ya berarti Pulau Kalimantan adalah tempat yang cocok untuk bikin data center. Atau kalau misalkan di sini di Malaysia cocok, di Thailand cocok. Karena apa? Karena kemungkinan untuk terjadinya gempa kecil. Kemungkinannya bukan 100%, jadi hanya kemungkinan. Nah, biasanya web map atau peta yang berbasiskan web ini punya beberapa properti. Ada untuk zoom dan pan-nya, kemudian kalau kita klik ada pop-up-nya, ada informasi yang muncul, kemudian ada skala, ada pattern, ya tadi pattern polanya ini, cincin api ini kita bisa lihat patternnya. Kemudian sangat mudah untuk kita embed atau kita tempel-tempelkan ke aplikasi yang lain. Kita bisa bikin aplikasi, kemudian kita tempeli peta atau web map di dalam aplikasi tersebut. Misalkan kita bikin blog, kemudian kita tempel web map di situ untuk mengetahui siapa sih yang mengakses dari belahan dunia mana. Nah, itu biasanya kadang kita bisa menempelkan web map ke dalam blog kita. Nah, semakin ke sini, semakin ya majulah untuk GIS ini, maka semakin ekspansif atau semakin besar cakupan yang bisa dijangkau oleh WebGIS. Contoh yang paling sederhana, kalau Anda pesan makanan atau Anda pesan ride hailing, entah itu motor ataupun mobil, biasanya Anda menentukan posisi Anda dengan menggunakan peta ataupun mengetikkan nama jalannya. Nah, kalau Anda menggunakan Grab atau Gojek ini dua-duanya sebenarnya banyak menggunakan
peta yang dikeluarkan oleh OpenStreetMap. Jadi Gojek sebagai salah satu pengguna besar OpenStreetMap, dan Grab itu membeli lisensi lah, anggap aja seperti itu, membeli lisensi dari Gojek dalam penentuan rute, ya termasuk berarti di dalamnya map yang digunakan. Jadi jangan kaget kalau misalkan Grab itu sistem routingnya atau penentuan jalur itu belinya dari Gojek ya, pakai sistem yang dikembangkan oleh si Gojek. Jadi Gojek ini cukup mapan lah dalam hal geolocation. Nah, salah satu peta yang digunakan dalam sistem geolocation-nya si Gojek itu menggunakan OpenStreetMap. Nah, hal ini mungkin dimungkinkan karena OpenStreetMap ini bisa digunakan oleh banyak pihak. Kita bisa menggunakan layer-layer yang ada di dalam OpenStreetMap ini untuk berbagai macam keperluan. Jadi bukan hanya aplikasi kita aja yang kita bisa gunakan OpenStreetMap, tapi kita juga bisa mengkombinasikan OpenStreetMap ini atau layernya dengan berbagai macam aplikasi yang lain. Ya tadi saya contohkan, misalkan Gojek punya sistem perutean kendaraan bermotor mereka dengan berbasiskan OpenStreetMap, mereka bisa menjual layanan tersebut atau lisensinya kepada si Grab, dan akhirnya sama apa yang digunakan oleh Grab juga apa yang digunakan oleh si Gojek. Paling mereka bermainnya nanti di diskon aja, jadi diskonnya aja yang beda, rutenya mungkin sama tapi diskonnya yang berbeda. Nah, kemudian ini dimungkinkan terjadi karena WebGIS ini online. Jadi infrastrukturnya online, kita bisa akses lewat internet, kita bisa manfaatkan layanan-layanan WebGIS karena adanya internet. Kemudian juga kita bisa mengakses berbagai macam layer karena ada URL-nya. Karena ada URL-nya kita bisa akses. Tinggal ketikkan URL-nya di browser, kita bisa membuka peta dari URL tersebut di browser, atau Anda juga bisa Anda juga bisa berbagi lokasi, dengan teman Anda, cross platform, misalkan dari Google Maps Anda share ke WhatsApp, atau nanti WhatsApp Anda forward ke Telegram, atau Anda teruskan ke Telegram, atau di-share ke Telegram, itu juga memungkinkan. Karena apa? Karena ada URL, tinggal URL-nya aja dibagi-bagikan. Itu sangat memungkinkan sekali. Nah, pada saat ini banyak sekali GIS profesional atau penggiat di bidang GIS ini membangun berbagai macam layer yang bisa kita manfaatkan. Ya, sebenarnya ketika Anda melihat sistem-sistem yang ada seperti ini, saya ambil contoh yang memang terbuka ya, contohnya PDC. Sebentar. Nah, ini PDC ini juga digunakan oleh BNPB. Jadi kalau kita buka websitenya BNPB ini mengadopsi, nah ini PDC. Jadi dia juga ini harus pakai username dan password. Petanya sama, jadi petanya sama. Jadi peta yang ada di Inaware yang digunakan oleh BNPB Indonesia itu sebenarnya sama dengan yang digunakan oleh PDC. Ya, ini dimungkinkan karena yang ini tadi ya, di dalam
Dalam GIS banyak sekali profesional membangun layer-layer yang bisa digunakan untuk berbagi pakai dengan pihak yang lain. Selama itu online, selama sistem GIS-nya itu online dan ada ekosistemnya. Kalau tadi PDC itu ekosistemnya para penggiat mitigasi bencana. Nah, mungkin kalau di Gojek mereka arahnya ke ride hailing ataupun layanan antaran. Jadi memang kalau sekarang pengguna-pengguna GIS ini kita bisa lihat ada segmen-segmen. Ada yang tadi saya contohkan PDC dengan peta bencana untuk mitigasi bencana, ya ekosistemnya ada di situ. Kemudian OpenStreetMap digunakan oleh Gojek, mungkin juga selain Gojek dan Grab ada ride hailing yang lain, entah itu lokal ataupun yang dari luar seperti Maxim ataupun Uber, itu juga mungkin ya, tapi saya belum pernah lihat apakah mereka juga menggunakan OpenStreetMap, bisa jadi kemungkinan besar karena OpenStreetMap ini bisa dibilang tidak berbayar gitu, tapi kalau mereka dulu menggunakan Waze ataupun Google Maps itu pasti bayar, walaupun kalau kita gunakan sehari-hari mungkin nggak bayar karena ya penggunaan kita bukan untuk tujuan komersil. Tapi kalau udah tujuan komersil biasanya Google Map itu berbayar ya menggunakan API-nya dan map. Nah, dengan adanya website-website tadi dan adanya komunitas-komunitas tadi, kita bisa lihat bahwa WebGIS ini bisa kita kolaborasikan atau kita bisa berkolaborasi dalam membangun sebuah WebGIS. Anda bisa lihat di sini disaster alert punya PDC ini yang layer yang kita bisa manfaatkan sangat banyak ya. Bukan hanya dari Esri saja, tapi juga ada yang lain-lain. Ada Bing ini punyanya Microsoft, kemudian OpenStreetMap, kemudian Esri sendiri. Jadi kita bisa lihat ada berbagai macam base map atau peta dasar yang bisa kita gunakan, baik itu dari penyedia layanan yang berupa perusahaan seperti Esri, Microsoft, atau Google, atau juga yang sifatnya terbuka seperti OpenStreetMap. Nah, ini dimungkinkan karena layer-layer ini atau base map ini sebenarnya adalah hal-hal yang sama gitu. Nggak mungkin kan jalan itu nggak sama gitu. Saya ambil contoh misalkan jalan di Fakultas Teknik gitu, jalan Sambaliung gitu. Itu tidak mungkin namanya beda-beda gitu. Nama di OpenStreetMap, di Bing ataupun di Esri Map itu beda-beda. Harusnya sih namanya sama semua. Nah, ini juga bisa kita sebut dengan istilah georeferencing atau referensi geografisnya itu sama lah ibaratnya, tidak akan mungkin berbeda. Ya lokasinya di situ pastinya keterangan atau informasinya juga harusnya sama, tidak ada yang berbeda. Nah, dengan adanya infrastruktur yang bisa online, kemudian juga bagi pakai georeferencing di dalam bentuk web, maka kita bisa berkolaborasi untuk membangun WebGIS. Ini contoh tadi di Indonesia BNPB-nya menggunakan layer-layer maupun sistem informasi geografis yang disediakan oleh BDC untuk proses mitigasi bencana. Yang tadi miliknya BNPB tadi ya, ini sebenarnya sama. Sebentar, saya login aja biar kelihatan.
Nah, kalau Anda lihat inaware ini ya sama, isinya juga sebenarnya mapnya dari PDC ya. Ini mapnya punya PDC. Sebentar saya riset dulu. Tapi mungkin kalau yang PDC ini tidak terlalu detail. Tapi kalau kita buka yang punyanya BNPB, karena ini juga sudah ditambahin dengan informasi yang ada di BNPB, maka kita bisa lihat yang punya BNPB ini jauh lebih detail. Nah, ini lebih banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Ini tadi Gunung Raung, kemudian Semeru, kemudian di Jogja ada Merapi. Nah, kita bisa lihat jauh lebih detail. Ya, ini dimungkinkan karena ini tadi, karena adanya proses bagi pakai kolaborasi yang terjadi antara pihak BNPB dengan PDC. Jadi kalau kita sendirian aja itu sekarang ya susah untuk berkembang atau untuk maju. Tapi kalau kita bisa berkolaborasi, misalkan di WebGIS ini kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, maka kita bisa menghasilkan sistem informasi yang jauh lebih baik dan juga mungkin nanti mitigasi bencana ataupun juga pencegahan atau perencanaan dalam proses mitigasi bencana jadi lebih baik lagi. Nah, ini kemarin mungkin sempat kita bahas seperti apa GIS, cara kerjanya GIS. Tentu saja kita akan melihat banyak sekali tumpukan layer ya. Jadi intinya di dalam GIS ini sebenarnya ada layer-layernya atau ada lapisan-lapisan yang saling bertumpuk satu sama lain, kemudian kita bisa menganalisa layer-layer tersebut. Nah, layer ini isinya sebentar, ada di sini atau di sampingnya ya? Oh, di sini nih. Isinya layer ini bisa jadi data berupa vektor maupun raster. Vektor itu artinya kalau kita besar kecilkan ya dia tetap dengan ukuran vektornya. Kalau Anda pernah belajar fisika, vektor itu satuan yang punya arah ke depan, ke belakang, atas. Nah, itu vektor begitu. Ada koordinatnya, sederhananya begitu. Sedangkan raster ini tidak punya arahnya atau tidak punya koordinatnya, tapi tetap bisa kita tempelkan ke dalam koordinat yang sesuai dengan titik di mana pengamatan dari data-data raster tersebut kita ambil. Nah, dari layer-layer inilah kita bisa tumpuk, kemudian kita jadikan ke dalam bentuk seperti apa sih nantinya bentukan nyatanya atau visualisasinya di dalam sistem informasi geografis kita. Oke, kita kembali dulu ke sini. Nah, tadi saya sudah sampaikan di mana map layers atau lapisan-lapisan ini bisa kita tumpuk atau kita stacking. Kemudian juga sifatnya dinamik dan ini juga nanti bisa berupa objek yang tetap ataupun objek yang bergerak. Mungkin agak bingung ya, ada objek tetap, ada objek bergerak. Ya, air itu termasuk objek yang bergerak. Kayak tadi peta banjir itu kan
Kalau nggak banjir nggak ada airnya. Kalau pas lagi banjir ya pastinya ada airnya lah. Gitu. Itu kan suatu saat bisa hilang. Kemudian juga ada batasan-batasan, boundary, baik itu batasan administratif, maksudnya kayak kecamatan, kelurahan, negara, batas wilayah itu termasuk dalam boundary. Atau bisa juga batas yang sifatnya batasan alam, antara perairan sama daratan, atau pegunungan sama dataran, itu termasuk dalam boundary. Kemudian ada event, contohnya tadi ada event yang di peta PDC atau INAWARE, ada gempa, ada tsunami, ada badai, dan yang lain-lain. Nah, kemudian kita juga bisa menarik referensi-referensi apa saja yang ada di dalam layer-layer tersebut, atau informasi apa yang bisa kita cantumkan ke dalam layer-layer tersebut. Ini nanti termasuk kayak nama jalan, kemudian nama lokasi atau tempat, misalkan danau Danau Toba atau danau Semayang dan yang lain-lain. Nah, itu kan termasuk informasi, dan referensinya tetap. Tidak mungkin nama Danau Toba itu di Indonesia sama di luar negeri itu berubah. Nggak mungkin. Jadi kalau misalkan di Indonesia sudah dikasih nama Danau Toba, ya Amerika akan bilang itu Danau Toba, orang Prancis juga akan bilang itu Danau Toba. Lake Toba ya, jadi dalam bahasa Inggrisnya Lake Toba. Namanya tetap, cuman menyebut istilah danaunya saja mungkin yang akan berbeda di setiap negara. Tapi kalau namanya itu tetap. Tadi sudah. Kemudian di dalam ArcGIS atau sistem informasi geografis apapun ya, bukan hanya ArcGIS, misalkan QGIS atau Anda mau pakai sistem yang lain, pasti ada item-item informasinya, pasti ada hal-hal yang terkait dengan informasi apa saja yang ingin mereka sampaikan atau ingin disampaikan oleh programmer GIS-nya atau analis GIS-nya. Nah, ada 3 hal utama yang terkait dengan apa saja yang diakses atau informasi apa saja yang bisa kita isikan dalam sistem informasi geografis yang kita buat atau kita analisa. Yang pertama itu layers. Tadi juga sudah disebutkan layers itu apa sih. Kemudian web maps dan scene. Nah, layers ini bisa mewakili atau bisa berupa hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan koordinat geografis. Bisa jadi titik, garis, poligon, atau objek 3D. Jadi kalau kita bicara tentang layer, itu bisa berupa titik, garis, poligon, objek 3D. Ini tadi termasuk di sini. Termasuk dalam vektor. Yang ini termasuk dalam vektor. 3D objek contohnya apa yang dalam vektor? Misalkan gunung, itu termasuk. Atau kontur bumi, itu kan juga sebenarnya 3D. Kemudian imagery, ini juga termasuk dalam layer. Kemudian surface elevation, kemiringan. Kemudian cell based grid juga termasuk. Kemudian kalau ada hal-hal yang lain yang mau kita tambahkan, misalkan kondisi lalu lintas ya, traffic condition ini contoh aja. Kalau Anda buka Google Map, kemudian Anda mau pergi dari satu titik ke titik yang lain, nah itu kadang kan dia memperlihatkan traffic condition-nya seperti apa. Lalu lintasnya seperti apa? Lalu lintasnya padatkah atau macetkah atau lancar? Ini contoh seperti di kanan. Kalau kita lihat yang merah-merah ini macet biasanya. Kadang di persimpangan itu artinya kalau di simpangan biasanya mobil stop ya kalau lampu merah. Nah, seperti ini.
apalagi kalau simpangannya kebetulan mobilnya padat. Kemudian yang warna kuning agak lambat, kemudian yang warna jingga seperti ini ya biasanya lambat banget. Tapi kalau warna merah itu biasanya orang stop, macet, benar-benar macet. Kalau yang hijau ini lancar, jalannya lancar. Bisa juga ada tweet atau ada informasi yang lain. Nah ini kita juga bisa lihat kadang dulu di Waze, kalau Anda buka petanya Waze itu kadang kita bisa lihat ada informasi, misalkan ada razia, ada polisi di situ yang berjaga. Ya, Waze itu kan basisnya sosial media ya, sebenarnya sosial media tapi berbasiskan peta. Kita bisa tahu ada informasi ya. Razia di mana, kemudian ada polisi berdiri di mana aja di simpangan. Kalau ada yang mungkin berkendaraan lupa bawa helm atau lupa bawa SIM kan bisa menghindari polisi maupun razia tersebut. Itu Waze dulu sering digunakan seperti itu. Nah kemudian item lain, web map. Tadi juga sudah kita lihat seperti apa bentuknya web map. Ini contoh di sebelah kanan itu yang paling atas. Ini contoh web map cahaya kayaknya itu. Kalau saya nggak salah web mapnya itu kalau kita lihat di malam hari, kemudian pencahayaan yang muncul di atas permukaan bumi seperti apa. Nah ini contoh yang 2D, ini 2 dimensi yang sebelah kanan. Jadi ini contohnya yang 2 dimensi. Kalau kita bicaranya yang 3 dimensi, yang ini sebutannya scene. Jadi kalau kita lihat seperti yang Anda lihat kemarin waktu belajar atau tugas yang saya berikan di awal-awal, yang Anda harus mengambil ArcGIS online itu. Kalau saya nggak salah petanya peta 3D ya, itu scene, jatuhnya scene. Jadi kita bisa melihat model 3 dimensinya dari permukaan bumi yang akan kita gunakan dalam sistem informasi geografis kita. Nah, kemudian kita bisa menggunakan sistem informasi geografis ini untuk berbagai macam proses analisa dan nantinya outputnya akan kita pakai ke decision making. Ini biasanya ujungnya dipakai untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau di dalam Decision Support System atau SPK ya, kalau kita kenalnya di dunia komputer ada namanya SPK. Di dalam GIS sebenarnya juga ada SPK. Ini contoh SPK yang sederhana yang kita bisa gunakan dalam sistem informasi geografis. Tentu saja ada output, ada inputnya dan ada outputnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini inputnya yang warna hijau-hijau, biru-biru ini adalah input. Ini juga input. Data vegetasi, kemudian tipe tutupan lahannya, kemudian jalan, jarak, kemudian mungkin ada climate zone atau daerah-daerah yang terkait dengan iklim, kemudian slope, elevation, kemiringan maupun ada celah atau cekungan, termasuk mungkin ada bukit segala macam itu masuk di sini. Terus nanti data ini biasanya di
rubah lagi ya, ditransformasikan. Nah, ini ditransformasi. Yang kuning-kuning itu adalah transformasi atau kita modifikasi datanya. Kemudian setelah dimodifikasi kita olah atau kita analisa yang ini. Kemudian ada outputnya. Outputnya ini ya berupa data lagi. Gitu. Ini berupa data lagi mau kita masukkan di proses berikutnya. Ya, ini diproses lagi yang warna apa ini? Hijau lah, atau kuning, warna kuning. Kemudian setelah diproses ulang data-data tadi, kita mau masukkan dalam proses berikutnya, atau kita ubah lagi, atau misalkan ini kita ketemu bentuk data baru, ditransformasikan dalam bentuk data baru, kemudian nanti baru digabung dalam proses intersect ini. Dicari perpotongannya. Dicari perpotongannya, nanti ketemu outputnya inilah yang akan kita pakai untuk pengambilan keputusan. Saya ambil contoh yang pernah kami buat, sebentar. Ini kebetulan kami buat waktu mengerjakan tugas, jadi tugas. Kebetulan ada tugas semacam workshop seperti itu. Kita ngambilnya topik ini. Kemudian analisa yang dipakai adalah kernel density estimation. Nanti Anda kalau mau lebih detailnya Anda bisa baca-baca sendiri di dokumentasinya ArcGIS ada. Ini model analisanya atau modelingnya. Data yang dipakai ini ya datanya. Nah, ini data yang dipakai. Jadi ini data yang dipakai. Kemudian data yang dipakai ini tadi diolah atau dimodifikasi lah. Sederhananya seperti itu. Hasil pengolahan nanti dianalisa. Hasil analisanya ini nanti berupa ada peta ancaman dan termasuk ada rekomendasinya. Maksudnya peta ancaman di sini peta potensi terjadinya kebakaran. Di sini kebakaran hutan dan lahan yang kita jadikan studi kasus. Nah, ini tadi yang Anda lihat. Jadi ini data mentahnya lah ibaratnya gitu. Data mentahnya kita rubah. Dirubahnya dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan tools yang ada di sini. Ditransformasikan istilahnya. Kemudian nanti ini adalah outputnya. Ini outputnya. Kemudian output ini bisa kita rubah lagi. Jadi ini transformasi yang pertama, ini transformasi yang kedua. Kita rubah. Ini outputnya lagi. Ini output, anggap aja output yang pertama. Ini output yang kedua. Dari sini kita gabungkan, ditransformasikan lagi dengan menggunakan weighted sum. Hasilnya ada outputnya, kemudian ini kembali kita rubah di sini. Kemudian ini dirubah lagi ya, datanya dirubah lagi. Begitu ditransformasikan lagi, transformasi ke berapa nih? Keempat. Oh, ini yang di bawah cukup satu kali ya transformasi. Diintersekkan, dicari irisannya, istilahnya intersek ini cari irisannya. Dicari irisannya, nanti ketemu terakhir. Oh sorry, sebelum terakhir ini yang di atas transformasi keempat, outputnya muncul ini. Ini output, ini output. Output ke berapa nih? 2, 3, 4. Kemudian ditransformasikan lagi. Jadi output ke 5.
Nah, baru digabungkan di sini, di intersect. Dicari irisannya. Dicari irisannya, ketemu output setiap kabupaten itu seperti apa tingkat kerapatan titik hotspot dari kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini asalnya seperti ini. Ini asalnya, asal muasalnya. Nah, asal muasalnya. Begitu dikenakan proses seperti ini, outputnya ternyata Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Ketapang ini adalah kabupaten dengan tingkat kerapatan hotspot yang paling tinggi. Artinya kerawanan yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan itu paling tinggi ada di dua kabupaten ini. Kemudian kita bisa lihat juga hasil analisanya paling tinggi apa sih yang terjadi ya, ternyata ini dan ini. Kemungkinan ini dipakai untuk untuk bercocok tanam. Ini sederhananya seperti itu ya. Kita kembali ke Nah, kalau kita sudah punya data seperti tadi, mau kita apakan? Nah, kita tinggal atur keputusannya seperti apa. Ya, berarti kita harus punya alat untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Atau kita harus penyuluhan ke masyarakat, jangan berladang atau membuat sawah dengan membakar lahan, karena itu akan menimbulkan kebakaran lahan ataupun hutan. Nah, itu keputusan yang harus kita ambil. Kemudian berapa dana yang harus disiapkan pemerintah provinsi untuk mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan, ya itu bisa kita sampaikan daerah mana yang perlu paling banyak ya, dengan data-data GIS tadi. Nah, terakhir, sekarang kan tentu saja GIS sudah semakin masif digunakan. Ya, paling sederhana tadi sudah saya sebut di depan. Contohnya setiap kali Anda share location dengan menggunakan instant messaging, baik itu WhatsApp maupun Telegram, ya itu sudah termasuk bagian dari GIS sebenarnya. Atau kalau Anda memesan layanan pesan antar atau layanan ride hailing, baik itu Gojek maupun Grab, pakai motornya ataupun pakai mobil, itu juga termasuk dalam pemanfaatan GIS. Hal ini sangat dimungkinkan sekali karena ya semua udah basisnya online, basisnya web, kemudian juga ada API-nya yang bisa kita manfaatkan untuk bagi pakai data di data-data geospasial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau tanya? Mungkin belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada yang mau tanya, saya kasih tugas lagi. Tugasnya ini ya. Saya taruh di chat sebentar. Yang pertama Anda bisa lihat tutorial, yang atas tutorial, kalau yang bawah ini Anda ya sama sih, Anda tapi mengerjakan bikin web map atau web maps application. Nanti Anda bisa share linknya kalau Anda sudah selesai mengerjakan di link yang di bawah ini. Sebentar saya taruh di chat.
tugasnya itu Anda bisa lihat di sebentar. Di sini. Karena kemarin Anda sudah buat satu account ArcGIS online, Anda bisa pakai itu. Durasinya sekitar 1 jam 30 menit untuk menyelesaikan. Nanti di akhir tutorial ini Anda harusnya sih sudah bisa buat sebuah web map ya. Dan Anda bisa sharing di sini sebentar, saya lihatkan mana ya sharing. Nah, Anda bisa share web app-nya ke teman-teman Anda ataupun nanti karena ini tugas Anda bisa share nanti di dalam link yang saya berikan di situ yang sebentar nih sudah saya share belum ya? Oh, udah nih. Nanti Anda share di link SID kuliah SIG 3. Modelnya itu nanti seperti ini ya. Ini sebenarnya bisa yang saya buat ini sebenarnya bisa di sharing. Tinggal diatur sharingnya di sini. Ketika kita buat web map, di sini kita bisa sharing. Kita mau sharing ke siapa gitu. Nah, kita mau sharing ke sebentar ya. Saya sharing nggak ini? Bagikan. Harus di save dulu nih. Nah, ini nanti bisa kita share sebenarnya. Mirip kayak Anda bikin Google Doc, tapi ini yang kita bikin adalah peta. Nanti ini tinggal dibagi pakaikan aja ke siapa kita mau kasih. Ada yang sudah bisa saya sharing belum ya? Coba ini. Bagi. Nah, ada. Nah, ini Anda bisa lihat peta yang saya buat. Anda bisa akses. Nanti Anda juga seperti itu ya, tolong saya dibuatkan. Oh, mana chatnya? Oh, itu dia. Tugasnya link yang pertama atau kedua? Dua-duanya. Nggak ada salah satu ya, dua-duanya Anda kerjakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.